Italia menjadi satu-satunya negara anggota NATO yang belum bersedia memberikan komitmen lanjutan untuk mendukung bantuan militer bagi Ukraina pada 2027. Padahal, aliansi tersebut baru saja menyepakati paket bantuan senilai 70 miliar euro atau sekitar 1.436 triliun rupiah untuk tahun ini. Berdasarkan laporan Frankfurter Allgemeine Zeitung atau FAZ, para duta besar negara anggota NATO telah menyetujui kerangka bantuan militer untuk Ukraina dalam pertemuan di Brussels. Namun, Italia menolak klausul yang mengharuskan NATO mempertahankan tingkat dukungan yang sama pada tahun berikutnya. Klausul itu disebut masih dalam tahap pembahasan dan akan kembali dinegosiasikan menjelang KTT NATO di Ankara pada 7 Juli. Sikap Italia bukan berarti menghentikan dukungannya kepada Ukraina. Pemerintah Perdana Menteri Giorgia Meloni tetap mendukung Kiev, tetapi memilih tidak terikat pada komitmen jangka panjang di tengah tekanan ekonomi yang masih dihadapi negara tersebut. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Guido Crosetto menyatakan Italia tidak akan bergabung dalam Priority Requirements List for Ukraine atau POL, yaitu skema NATO untuk membiayai pembelian persenjataan Amerika Serikat bagi Ukraina. Selain itu, Meloni juga mengisyaratkan Italia kemungkinan tidak akan mengikuti skema pendanaan pertahanan Uni Eropa karena pemerintah lebih memprioritaskan anggaran untuk mengatasi tingginya biaya energi menjelang pemilu. Wakil Perdana Menteri Matteo Salvini pun kembali mempertanyakan efektivitas bantuan senjata bagi Ukraina. Menurutnya, tambahan persenjataan tidak akan mengakhiri perang, bahkan berpotensi menambah risiko penyalahgunaan dana di tengah kasus dugaan korupsi yang sempat mencuat di Ukraina. FAZ menyebut, paket bantuan NATO senilai 70 miliar euro itu terdiri atas sekitar 30 miliar euro dari skema pinjaman Uni Eropa yang telah tersedia. Sementara, 40 miliar euro sisanya masih bergantung pada kontribusi masing-masing negara anggota. Di sisi lain, Politico melaporkan Amerika Serikat diperkirakan tidak akan berpartisipasi dalam skema pendanaan tersebut. Perbedaan pandangan soal pembagian beban bantuan juga mulai mencuat di dalam NATO. Menteri Luar Negeri Swedia Meriam Walmer Stenegard sebelumnya mengingatkan bahwa negara-negara Nordik selama ini menanggung porsi bantuan militer yang jauh lebih besar dibandingkan banyak anggota lainnya. Menurutnya, kondisi tersebut tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Sementara itu, Rusia kembali menyatakan bantuan persenjataan Barat hanya akan memperpanjang perang tanpa mengubah hasil akhirnya. Moskow juga menilai dukungan militer yang terus mengalir ke Kiev menunjukkan NATO telah terlibat langsung dalam konflik Rusia-Ukraina.